Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdi Herullah dengan NPM 41182191190058 dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mata perkuliahan penyakit adaptif. Saya akan menjelaskan tentang tunanetra, tunawicara, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Gangguan penglihatan atau yang biasa disebut dengan tunanetra terjadi karena adanya kerusakan pada mata, sehingga tidak dapat melihat dan dampaknya merugikan terhadap anak selama masa pendidikan. Istilah tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Selain itu, tunanetra juga diartikan sebagai seorang yang sudah tidak mampu memfungsikan indera penglihatannya untuk keperluan pendidikan dan pengajaran walaupun telah dikoreksi dengan lensa. Adapun penyebab tunanetra, yang pertama ada faktor endogen atau faktor genetik yang hubungannya sangat erat dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seseorang dalam kandungan. Lalu yang kedua ada faktor eksogen atau faktor dari luar. Yang pertama dari penyakit, yaitu virus rubella yang menjadikan seseorang mengalami campak pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas yang meninggi akibat penyerangan virus, yang lama-kelamaan akan mengganggu saraf penglihatan fungsi indera yang akan menjadi permanen. Lalu yang kedua, kecelakaan, yaitu kecelakaan fisik akibat tabrakan atau jatuh yang berakibat langsung pada rusaknya saraf netra, atau akibat rusaknya saraf tubuh yang lain atau saraf tulang belakang yang berkaitan erat dengan fungsi saraf netra. Selanjutnya ada cara mengajar anak tunanetra. Pembelajaran yang diterapkan pada siswa tunanetra hendaknya menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi baik dengan diri mereka. Baik indera ini digunakan untuk mengenali objek yang dipelajari siswa secara utuh dan menyeluruh. Misalnya seorang tunanetra ingin mengenali bentuk burung. Pembelajaran harus diterapkan dengan memberikan informasi yang utuh dan baik mengenai ukuran, sifat permukaan, kehangatan, suara, dan ciri khas burung tersebut, sehingga anak mampu mengenali objek secara sempurna. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menjadi fasilitator dan motivator anak untuk dapat belajar secara aktif dan mandiri. Dalam prinsip ini, proses pembelajaran bukan sekadar mendengar dan mencatat, akan tetapi juga ikut merasakan dan mengalaminya secara langsung. Selanjutnya ada cabang olahraga yang dapat diikuti, diantaranya atletik, renang, tenis meja, catur, golbal, futsal, bowling, voli duduk, dan judo. Dan itu pun disesuaikan dengan kondisi sang anak. Ada gangguan pendengaran atau tunarungu. Merupakan salah satu hambatan yang sangat berarti untuk melakukan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak tunarungu atau gangguan pendengaran ini adalah seringnya terjadi salah paham sehingga berpengaruh terhadap penyesuaian diri. Penyebab terjadinya tunarungu ada beberapa hal, yaitu yang pertama, faktor sebelum anak dilahirkan. Antara lain yang pertama, anak mengalami ketunarunguan sejak dilahirkan karena faktor yang diturunkan orang tua atau yang biasa disebut dengan genetik. Lalu yang kedua ada karena suatu penyakit. Pada waktu ibu mengandung, sang ibu menderita penyakit cacat air atau campak. Lalu yang ketiga ada karena keracunan atau infeksi. Sewaktu mengandung, ibu mengalami keracunan darah sehingga akan mengakibatkan rusaknya plasenta yang berpengaruh pada kesehatan janin yang dikandungnya. Hal ini memungkinkan anak yang dilahirkan akan menderita tunarungu. Lalu yang keempat, penggunaan pil kina dalam jumlah besar. Ada kalanya seorang yang ingin menggugurkan kandungannya mengkonsumsi pil kina dalam jumlah besar. Apabila janin tidak gugur, maka akan mengakibatkan kecacatan, salah satunya tunarungu. Lalu yang kelima, kelahiran prematur. Bayi yang dilahirkan prematur kondisinya sangat lemah sehingga bayi mudah terserang penyakit. Apabila penyakit yang diderita menyerang organ pendengaran, maka anak akan mengalami kerusakan organ pendengaran yang bisa berakibat anak mengalami tunarungu. Lalu yang kedua, ada faktor setelah anak dilahirkan. Yang pertama ada karena infeksi atau luka-luka penyakit seperti cacar air, sifilis, campak yang diderita anak menyebabkan terganggunya organ pendengaran. Lalu yang kedua, meningitis atau peradangan selaput otak. Peradangan ini akan mengakibatkan kurangnya fungsi otak atau fungsi saraf otak, termasuk saraf-saraf pendengaran. Apabila saraf-saraf pendengaran seseorang tidak berfungsi,
secara normal, maka akan terjadinya ketunarunguan. Lalu selanjutnya ada cara mengajar. Yang pertama secara verbal, pembelajaran dengan menggunakan lisan, tulisan, dan membaca ujaran. Pengajaran ini lebih mengarah kepada mengajak anak berkomunikasi dengan bahasa, seperti kesepakatan yang dimiliki oleh anak yang dengar. Pendekatan ini, atau pendekatan komunikasi verbal ini, guru dituntut untuk dapat menggunakan gerak bibir dengan baik agar komunikasi dengan anak tunarungu berjalan dengan baik. Lalu yang kedua ada nonverbal. Pendekatan dengan menggunakan gestur, gerak tubuh, mimik atau ekspresi wajah, dan isyarat. Pendekatan komunikasi cara ini lebih mengutamakan bagaimana anak mengerti atau dapat memahami bahasa melalui gerakan atau tindakan real. Pada pendekatan komunikasi ini, nonverbal isyarat dibagi dua bagian, yaitu isyarat baku, berkomunikasi menggunakan sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI, dan isyarat alamiah atau bahasa isyarat. Dan selanjutnya ada campuran. Pendekatan komunikasi ini menggabungkan antara cara verbal dan nonverbal. Apabila pembelajaran menggunakan cara ini, guru dapat mengucapkan atau melisankan bahasa sambil melakukan gerak tubuh atau melakukan isyarat. Lalu untuk cabang olahraga yang diperuntukkan tunarungu mengarah kepada olahraga yang individual karena tidak berkaitan dengan komunikasi saat olahraga berlangsung dan menggunakan aba-aba secara visual. Contoh seperti renang dan lain-lain. Selanjutnya ada tunawicara. Tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan artikulasi bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi secara lisan dalam lingkungan. Adapun penyebab terjadinya tunawicara, yaitu yang pertama, faktor sentral. Faktor ini meliputi adanya kerusakan pada susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan anak tidak mampu berbahasa verbal yang spesifik. Lalu mengalami keterbelakangan mental, autisme, attention deficit hyperactive disorder atau disingkat ADHD, dan gangguan fungsi kognitif lainnya. Yang kedua ada faktor periferal. Faktor ini berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, terutama gangguan pendengaran. Anak juga bisa terjadi tunawicara ketika motorik yang berhubungan dengan kemampuan bicaranya terganggu. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan dan emosional. Bentuk dari faktor ini misalnya saat anak mengalami pelantaran, penganiayaan, maupun gangguan dalam perilaku dan emosi lainnya. Selain itu, mengalami kejadian traumatik hingga menimbulkan stres berat dapat penyebab menjadi bisu. Lalu, adapun cara pembelajaran bagi anak tunawicara, yaitu para guru harus mampu mengkomunikasikan program dengan baik dan melakukan pendekatan yang lazim dilakukan pada anak-anak normal. Dan juga harus menggunakan kata-kata yang telah dikenal siswa dalam memberikan instruksi. Berikan petunjuk satu kali jika siswa mengerti dan paham, lalu lanjut ke tahap selanjutnya. Informasi diberikan dengan kalimat pendek, tapi jelas, dan jangan memberikan penjelasan yang sulit dimengerti oleh anak tersebut. Dan contoh-contoh cabang olahraganya adalah seperti lari, berenang, dan kegiatan individu-individu yang lain. Yang keempat ada tunagrahita. Tunagrahita adalah satu kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan intelijensi dan ketidakcakapan dalam komunikasi sosial. Lalu ada pun penyebab tunagrahita. Yang pertama ada faktor genetik. Ketunagrahitaan yang disebabkan oleh faktor genetik disebabkan oleh gen orang tua yang mengalami kurangnya produksi enzim yang memproses protein sehingga terjadinya penumpukan asam. Lalu yang kedua ada faktor prakelahiran. Penyebab pada prakelahiran terjadi ketika pembuahan. Hal yang paling berbahaya adalah adanya penyakit rubella atau campak Jerman pada janin. Selain itu adanya infeksi penyakit sifilis. Lalu yang ketiga faktor penyebab pada saat kelahiran. Penyebab tunagrahitaan pada saat kelahiran adalah prematur. Adanya masalah proses kelahiran seperti kekurangan oksigen, kelahiran yang dibantu oleh alat kedokteran yang beresiko terhadap anak yang menyebabkan trauma kepada kepala. Lalu selanjutnya ada cara pembelajaran bagi anak tunagrahita. Dengan cara memberikan materi pembelajaran secara bagian dan juga selalu disederhanakan. Karena mengajar anak dengan keterbelakangan mental harus dengan kesabaran yang tinggi daripada mengajar anak pada umumnya. Dan contoh cabang olahraga untuk tunagrahita ini adalah bocce. Yang kelima ada tunadaksa. Tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya.
disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal sebagai akibat dari luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna, sehingga untuk kepentingan pembelajarannya perlu layanan secara khusus. Adapun faktor penyebab tunadaksa, yang pertama faktor prenatal. Contohnya seperti anoksia prenatal, penyakit anemia, kondisi jantung, shock, percobaan pengguguran kandungan atau aborsi, gangguan metabolisme pada ibu, lalu radiasi. Lalu faktor kedua, faktor neonatal. Contohnya seperti posisi bayi yang sungsang, lalu pendarahan pada otak pada saat kelahiran, dan kelahiran prematur. Lalu yang ketiga ada postnatal. Penyakit seperti meningitis, lalu radang otak, influenza, dipteria, dan pertussis adalah beberapa penyakit yang dapat berdampak fatal menyebabkan disfungsi otak. Selain itu, mengalami benturan keras di bagian kepala dan terjatuh dari tempat tertinggi tanpa menggunakan pengaman kepala juga merupakan faktor penyebab tunadaksa. Lalu ada cara pembelajaran untuk anak tunadaksa, yaitu dengan melakukan penyesuaian dengan keadaan anak. Penyesuaian ini baik jenis maupun intensitasnya, termasuk juga peralatan yang digunakan harus disesuaikan. Lalu contoh cabang olahraganya ada panahan, basket, bulu tangkis, dan sepak bola. Tunalaras adalah gangguan atau kelainan tingkah laku seseorang anak karena kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat lebih mengenal anaknya dengan sebutan anak nakal. Beberapa faktor yang menyebabkan anak tunalaras, yang pertama faktor biologi. Faktor biologi ini dapat terjadi ketika anak tersebut mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma atau karena adanya disfungsi pada otak, sehingga mengalami gangguan emosional. Lalu yang kedua ada faktor keluarga. Hubungan anak dengan keluarga merupakan faktor terbesar yang berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak. Tanpa disadari, hubungan dalam keluarga yang sifatnya interaksional dan transaksional sering menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Yang ketiga ada faktor sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua bagi anak setelah keluarga. Terkadang sebagian anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka mulai bersekolah. Gangguan emosional yang timbul dari sekolah bisa karena adanya sikap guru sebagai pendidik yang otoriter atau teman sekelas yang dapat memberi kontribusi terhadap permasalahan emosi dan perilaku sehingga mereka merasa tertekan. Lalu yang keempat ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang negatif dan tempat di mana anak bergaul yang kurang baik juga dapat menyebabkan anak memiliki perilaku yang cenderung mengalami gangguan emosi dan perkembangan fisik dan mental yang terganggu. Adanya konflik dalam lingkungan pergaulan juga dapat timbul pada diri anak sendiri, karena norma yang dianut di rumah ataupun keluarga bertentangan dengan norma yang kenyataannya ada dalam masyarakat. Lalu, cara pembelajaran bagi anak tunalaras adalah dengan melakukan pendekatan yang baik dan juga sebisa mungkin menggunakan bahasa yang sederhana dan juga tidak menyinggung penyebab yang dapat mengakibatkan gangguan emosionalnya muncul. Membuat kondisi belajar mengajar kondusif dan ramah yang harus menjadi prioritas guru. Cabang olahraga yang diperuntukkan untuk tunalaras salah satunya lari ataupun berenang.